Kembali lagi di sesi book review di YouTube channel gue, nama gue Aya. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang buku yang udah selesai gue baca. Judulnya China Rich Girlfriend. Dia pengarangnya si Kevin Kwan. Ini adalah buku kedua dari pengarang Kevin Kwan yang sudah menulis buku China Rich Crazy Rich Asians. Jadi impresi pertama gue ketika masuk ke toko buku dan melihat covernya yang berwarna kuning terang, itu langsung menarik perhatian gue, dan begitu gue dekati dan gue baca judulnya adalah China Rich Girlfriend. Menurut gue pemilihan cover yang berwarna kuning terang itu sebuah nilai plus untuk buku ini. Nah, yang cover kuning ini tuh adalah versi Indonesianya. Kalau kalian punya akun Goodreads, kalian bisa lihat juga di situ ada berbagai macam versi cover untuk beberapa negara. Nah, untuk yang kuning ini nih adalah terbitan Gramedia untuk Indonesia. Kalau kalian baca sinopsis di belakangnya, buku ini China Rich Girlfriend ini masih membahas tentang si tokoh utama, yakni Rachel Chu, yang kali ini akan menikah dengan Nicky Yong, gitu kan. Nah, sayangnya gue nggak bisa cerita terlalu banyak karena sinopsisnya sendiri itu paling cuma mencakup sebagian dari 10 bab pertama dari buku ini. Tapi yang bisa gue sampaikan adalah bahwa di buku China Rich Girlfriend ini kalian akan menemukan lagi nama-nama seperti Astrid Leong, terus ada Bernard Tai, dan ada juga Edison Cheung. Kalau kalian baca buku pertamanya, kalian pasti tahu kalau pernikahannya Astrid Leong dan Michael Theo itu terancam bubar kan. Nah, di sini diceritakan bagaimana sih sebenarnya kelanjutan dari pernikahannya Astrid Leong. Begitu pula dengan Bernard Tai yang menikahi Kitty Pong, si mantan aktris opera Sabun. Di sini diceritakan bagaimana kehidupan Kitty Pong setelah menikah dengan miliuner Bernard Tai. Terus ada juga Edison Cheung, meskipun di sini di buku yang kedua ini kehidupan pernikahannya Eddie Cheung ini tidak terlalu dibahas seperti halnya di buku pertama. Tapi yang pasti yang bisa gue bilang adalah kehidupan si Edison Cheung ini akan bersentuhan dengan si Nicholas Yong dan Rachel Chu. Yang gue suka dari Kevin Kwan adalah dia tidak hanya menceritakan cerita lewat susunan paragraf seperti umumnya novel atau buku lain. Si Kevin Kwan menyajikan berita dalam bentuk dialog antar tokohnya, seperti halnya ketika mereka sedang chatting di sebuah aplikasi pesan. Menurut gue, gaya Kevin Kwan menyampaikan cerita dalam bentuk chat antar dua tokoh itu adalah sebuah ide yang menarik, karena dengan begitu kita jadi bisa lebih memahami dan menyelami karakter dari si kedua tokoh yang saling chatting tersebut. Selain gaya bercerita lewat dialog dalam bentuk chat antar dua tokoh, Kevin Kwan juga menyampaikan ceritanya dalam bentuk tulisan blog ataupun berita gitu. Jadi di buku ini kalian akan menemukan seperti layaknya sebuah artikel berita atau sebuah kolom blog. Jadi seolah-olah kita diposisikan sebagai orang luar yang sedang membaca blog tersebut tentang si tokoh yang dibahas di blog dan berita tersebut gitu. Menurut gue itu ide yang menarik sih, ide menarik dan segar gitu. Jadi kita nggak bosen bacanya dalam bentuk paragraf terus gitu kan. Kekurangannya dari buku ini menurut gue adalah bahwa peran Nicholas Yong di sini agak kurang. Kalau di Crazy Rich Asians, Nicholas Yong merupakan salah satu tokoh utama yang memainkan peran sekitar 70% dari buku tersebut ya. Di situ di Crazy Rich Asian kalian bisa baca percakapan atau dialog Nicky dengan ibunya, dialog Nicky dengan Rachel Chu, dialog Nicky dengan sahabatnya si Colin Ko, dialog Nicky dengan neneknya. Nah, kalau di buku ini menurut gua perannya Nicky agak minor gitu. Meskipun dia sebagai suaminya Rachel pasti akan menemani Rachel terus di setiap kehidupannya Rachel gitu kan. Cuman menurut gua di sini agak kurang. Nah, yang selanjutnya ini lebih ke pemikiran gue aja.
Menurut gue seorang Rachel Chu itu adalah sebuah figur yang patut dicontoh dan ditiru. Karena kenapa? Karena meskipun kehidupan dia dikelilingi oleh orang-orang yang super duper kaya, tapi nggak sedikit pun dia tertarik untuk memanfaatkan kekayaan tersebut atau bahkan memanfaatkan kekayaan suaminya si Nicky Yong itu. Jadi si Rachel menurut gue dia bisa membatasi diri gitu. Dan itu merupakan sebuah karakter yang bagus yang ditonjolkan oleh Kevin Kwan lewat si tokoh Rachel Chu ini. Oke, itu tadi review gue tentang buku China Rich Girlfriend karangan Kevin Kwan. Kalian yang belum baca sebaiknya segera baca, terutama kalau kalian suka buku pertamanya, pasti penasaran lanjutan cerita dari para tokoh yang ada di buku tersebut. Nah, selanjutnya, karena ini sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan April. Di bulan April ini gue akan menargetkan untuk membaca 2 buku. Meskipun sepertinya agak mustahil, karena buku-buku tersebut adalah buku pertama adalah Kuku Calling. Nah, karangan ini nanti gue tulis di video kalau gue udah googling. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Knock Off. Pengarangnya juga nanti gue tulis di video. Kenapa gue bilang ini to be read April dan semoga tercapai target gue? Karena gue menyelesaikan China Rich Girlfriend aja ini hampir 1 bulan di tengah-tengah kesibukan gue. Jadi semoga bisa gue menghabiskan 2 buku tersebut dalam waktu 1 bulan dan memenuhi target Goodreads gue, which is 20 books in 1 year. Nah, speaking of Goodreads, kalian yang punya akun Goodreads, follow gue juga ya di akun Goodreads. Linknya gue cantumkan di kolom description di bawah. Itu aja sesi book review kali ini. Dan sepertinya sebentar lagi gue akan syuting Talk About Detektif Conan bersama Yoyoy. Karena Conan volume 90 sudah rilis dan sedang dalam proses dibaca oleh gue dan Yoyo. Oke, itu aja. Jangan lupa follow gue juga di media sosial yang lain. Jangan lupa subscribe di channel ini. Kasih like-nya kalau kalian suka video ini. Kasih komen juga kalian pengen gue baca buku apa. Dan itu aja. See you in the next video. Bye.